Tips menghadapi DC lapangan pinjol langsung dari mantan DC pinjolnya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman ketika ada DC lapangan dari aplikasi pinjaman online yang datang menagih ke rumah, sebenarnya gini loh. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan mantan DC pinjol gitu ya, di TikTok terutama. Nah, mereka itu bilang teman-teman, mereka itu bilang kalau sebenarnya DC itu datang, mereka itu pastinya ya harus diingat menjalankan tugas. Ya, tugasnya DC adalah menagih, terus mengingatkan untuk membayar sebenarnya. Mungkin kalau menagih kan kurang tepat ya, karena nggak semua DC juga diberikan wewenang untuk terima uang. Karena kan secara aturan kalau nggak salah apa yang kita dapat ketika kita pinjam secara online ya berarti pembayaran harus lewat online, lewat virtual account, rekening, transfer bank dan seterusnya lah. Bukan memaksa nasabah untuk langsung mengambil barangnya gitu. Nah, menurut dari mantan DC ini, teman-teman tuh harus tahu bahwa DC itu terikat sangat banyak sekali aturan dan mungkin cenderung tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman tidak mengizinkan DC masuk ke pekarangan kalian aja, itu sebenarnya secara aturan DC tidak boleh loh. Meskipun kalian utang, punya tanggung jawab harus bayar, DC tidak boleh masuk pekarangan pagar kalian aja kalau kalian gak izinkan. Kalian larang DC masuk, itu dilarang loh. DC tidak harus mematuhi itu loh. Jadi memang seketat itu aturan yang membuat DC itu tidak bisa berkutik sebenarnya. Tapi karena informasinya itu kan nasabah itu banyak banget yang tidak mempunyai informasi yang cukup, wawasan yang cukup terkait undang-undang. Jadi seakan-akan DC yang datang itu adalah sesuatu yang menakutkan sekali. Kayak ibaratnya kayak preman yang datang untuk menagih gitu. Padahal sebenarnya tidak. DC terikat dengan aturan-aturan yang ada. Dan bahkan DC pun juga sebenarnya juga bukan berarti selalu berhasil juga gitu loh. DC itu paling males juga sama orang-orang yang memang ya udah pasrah aja, ikhlas aja apapun yang terjadi gitu. Jadi cocok ya. Dari beberapa mantan DC lapangan ketika saya coba nanya-nanya terkait hal ini, ngobrol-ngobrol, ya sebenarnya nggak semua nasabah didatengin kok. Nasabah-nasabah yang mempunyai prioritas tinggi yang didatengin, dan nasabah-nasabah yang paling mereka males datengin, sama semuanya jawabannya adalah nasabah yang pasrah. Mereka bukannya tidak takut, mereka bukannya juga takut, enggak, tapi nasabah ya udahlah. Kalau memang resikonya kayak gini, ya udah Pak, mau gimana lagi? Ya udah, memang saya belum sanggup. Nah, kalau udah kayak gitu udah kelar, ya. DC bingung, DC akan mencari target nasabah yang berpotensi ini lagi apa berpotensi apa ya istilahnya kayak ya yang kemungkinan untuk membayarnya lebih tinggi. Nah, mereka akan mengincar di situ teman-teman. Jadi intinya teman-teman tidak boleh takut menghadapi di situ, juga manusia juga, mereka hanya menjalankan tugas. Kita lakukan sesuai porsi kita masing-masing ya. Masalah pinjol bisa selesai dengan sendirinya. Masalah pinjol kalian tinggal lakukan hal yang terbaik, fokus untuk mencari rezeki, insya Allah hasilnya akan baik-baik saja ya. Aman-aman aja, gak usah takut. Berdoalah supaya rezeki kalian banyak biar bisa menyelesaikan masalah pinjolnya. Amin.